Bab 1182. Alam tujuh warna. Masalah tentang Master Cloud Soul dikesampingkan dan tidak disebutkan lagi. Orang tua bernama Pang mengeluh dalam hatinya dan waspada karena dia baru saja menyinggung Wang Lin. Memikirkan tatapan dingin Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Master Ashen Pain berkata dengan nada serius, "Jangan menyebarkan kesadaran ilahimu terlalu jauh, atau kamu akan menarik binatang buas ke sini. Meskipun ini hanya wilayah terluar, ada monster kabut peringkat 12 di sini. Selain itu, jangan terbang lebih tinggi dari 1000 kaki." Wang Lin melihat cahaya tujuh warna di langit dan merenung. Cahaya tujuh warna ini sangat aneh dan memberinya perasaan aneh. Tampaknya berisi perubahan hukum yang tidak dapat dipahami. Tempat apa ini? Orang yang bertanya adalah Chen Tianjun dari Sekte Binatang Pertempuran. Master Ashen Pain melihat ke depan dan perlahan berkata, "Tujuh alam berwarna. Saya menyebutnya demikian. Wilayah terluar dari tempat ini dipenuhi dengan monster kabut. Dari sinilah semua kristal asalku berasal. Saya telah datang ke sini beberapa kali, tetapi saya tidak dapat memasuki wilayah tengah. Ada beberapa sisa-sisa manusia purba di sana. Menurut pengamatan saya, ada makhluk surgawi dan beberapa orang yang sangat aneh." Dia menunjuk ke depan sambil perlahan berbicara. "Rekan-rekan kultivator, mohon ikuti saya dan jangan pergi. Tempat ini sangat berbahaya, jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin mati di sini." Dengan itu, dia berjalan menuruni altar dan berjalan ke depan. Semua orang mengikuti Master Ashen Pain dan perlahan bergerak maju. Master Ashen Pain sangat serius sepanjang perjalanan dan mengikuti rute tetap dari altar menuju dataran. Mereka akhirnya tiba di pegunungan yang dipenuhi kabut. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Tidak ada pohon di sini, yang ada hanya pegunungan gundul. Berbagai jenis kabut ada dalam kelompoknya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Tepat pada saat ini, Chen Tianjun tiba-tiba berhenti dan melihat ke sebuah gunung tidak jauh dari sana. Sebuah gua batu samar-samar terlihat di tengah gunung. Gua ini jelas tidak alami. Sekilas terlihat jelas dibuat oleh seseorang untuk dijadikan gua budidaya. Memang ada gua di sana, tapi ada monster peringkat 12 yang menjaganya. Terakhir kali saya datang, saya memancing mereka pergi dan masuk ke dalam. Saya memang mendapatkan beberapa barang," kata Master Ashen Pain pelan sambil menatap Chen Tianjun. Lalu dia terus berjalan ke depan. Chen Tianjun menarik pandangannya dan menatap Master Ashen Pain di depan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat semua orang bergerak maju, jalannya semakin sempit. Master Ashen Pain sangat akrab dengan tempat ini. Ketika tidak ada jalan di depannya, dia akan mengubah arah dan jalan lain akan muncul. Waktu perlahan berlalu. Saat semua orang masuk lebih dalam, mereka merasakan keagungan. Perasaan ini semakin kuat, dan ketika menghampiri mereka, bahkan membuat pikiran mereka bergetar. Ekspresi Master Ashen Pain menjadi lebih serius dan dia melambat. Dia harus berpikir lama setelah setiap langkah seolah-olah dia sedang mengingat rutenya. Wang Lin terdiam sepanjang jalan, tapi matanya bersinar terang. Dia sudah menyadari bahwa ada banyak batasan di sini. Namun sebagian besar sudah terlalu tua dan sebagian besar sudah roboh. Namun masih ada beberapa yang bisa beroperasi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kekuatan pembatasan ini. Pembatasan ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di Gua Kaisar Langit King Lin.
Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah runtuh, mustahil mencapai titik ini. Melihat kembali ke tempat yang mereka lewati, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 5 kilometer. Mereka belum melintasi pegunungan di depan mereka, dan mustahil mengetahui apa yang ada di balik pegunungan. Di alam 7 warna ini, tidak ada malam, cahaya 7 warna memenuhi langit. Master Ashen Pine bergerak semakin lambat sebelum akhirnya berhenti. Dia mengusap pelipisnya dan berkata, "Rekan kultivator duanmu, pil reinkarnasi tidak jauh di depan. Namun, ada binatang buas peringkat 12 di sana, jadi jika kamu menginginkannya, mungkin akan ada masalah." Ada jalan sempit di depan Master Ashen Pine, dan sisi pegunungan tampak suram. Terkadang, beberapa batu jatuh dan menimbulkan suara. Selain itu, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ada kabut tipis yang menghalangi jalan sempit tersebut, dan di tepi kabut terlihat kerangka di sampingnya. Hampir semua pakaiannya telah hilang, hanya beberapa helai kain yang masih melilit kerangka itu. Daging kerangkanya telah membusuk seluruhnya dan tulang panggulnya terlihat jelas. Ada pil 7 warna di dalamnya. Pil ini tidak lengkap dan memiliki retakan halus. Bahkan ada yang sudah meleleh sehingga tidak lagi berbentuk pil, melainkan berbentuk bulan sabit. Ini adalah pil yang dimakan oleh seseorang, tetapi orang itu meninggal sebelum mereka dapat menyerap pil tersebut sepenuhnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pil tersebut masih mengeluarkan aroma yang samar, hanya saja sekarang aromanya sangat ringan. Mencium aromanya, mata Wang Lin menyipit. Aroma ini sangat aneh. Saat masuk ke hidungnya, membuat jiwa asalnya bergetar. Pikirannya mulai mengingat masa lalu dan pemandangan masa lalu muncul tak terkendali di depan matanya. Untungnya, Wang Lin juga waspada. Dia menggigit ujung lidahnya dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia diam-diam terkejut. Dia memandang semua orang. Orang tua bernama Pang itu telah menyegel panca inderanya. Sudah jelas dia sudah tahu kalau tempat ini aneh. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia sempat kebingungan sesaat namun segera pulih. Chen Tianjun dari Sekte Binatang Pertempuran dengan cepat pulih. Pil yang sangat kuat, itu memang pil reinkarnasi. Anak laki-laki bernama Duanmu menarik napas dalam-dalam dan menikmati aromanya. Rekan penggarap Duanmu mengembangkan siklus reinkarnasi matahari dan bulan. Yang perlu dia pahami adalah reinkarnasinya. Dia harus menyelesaikan siklus reinkarnasi 9 kali untuk menyelesaikan daunnya. Namun, surga itu kejam, sehingga sangat sulit untuk berhasil. Rumor mengatakan bahwa ada pil reinkarnasi di dunia budidaya kuno yang memungkinkan seseorang memasuki siklus reinkarnasi untuk memahami Dao. Namun, pil reinkarnasi sudah lama hilang, dan hanya sebagian resepnya yang ada. Tidak mungkin untuk menyempurnakan pil reinkarnasi, kita hanya bisa memadatkan energi reinkarnasi. Tuan Ashen Pine perlahan menjelaskan. Mata anak laki-laki bernama Duanmu berbinar dan dia menatap Master Ashen Pine. Dia berkata dengan suara tajam, "Rekan penggarap Ashen Pine pasti tahu banyak. Saya kira Anda telah membuat persiapan yang memadai ketika Anda datang menemui saya." Tuan Ashen Pine tersenyum tetapi tidak berbicara. "Jika bukan karena apa yang ada dalam kabut di sebelah kerangka itu, kamu tidak akan berbaik hati mengundangku." Anak laki-laki bernama Duanmu memandangi kabut. Itu memang benar. Dao reinkarnasi rekan kultivator Duanmu akan sangat berguna bagi kita selama sisa perjalanan.
Kami akan membantu Anda mendapatkan pil ini dan Anda akan membuka jalan selanjutnya. Master Ashen Pine tenang saat dia mengakuinya dengan jujur. Oke, anak laki-laki itu merenung sejenak sambil melihat pil reinkarnasi di kerangka, lalu ekspresinya menjadi serius. Master Ashen Pine berkata dengan suara serius, ini adalah naga peringkat 12, yang setara dengan kultivator puncak Nirvana Saterer. Tapi binatang buas tetaplah binatang buas. Selama kita bekerja sama dengan baik, dan bersama dengan mantra reinkarnasi rekan kultivator duanmu, itu bukan tidak mungkin. Chen Tianjun menjilat bibirnya. Saya ingin jiwa naga ini. Wanita tua berbaju hijau berkata, tubuh naga ini milikku. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, saya ingin semua kristal asal di dalam kabut. Tanda seru petik 2. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, pandangan mereka tertuju pada Master Ashen Pine. Tuan Ashen Pine tertawa. Tidak apa-apa, rekan kultivator Pang dan saya tidak menginginkan hal-hal ini. Kami hanya ingin lewat sini. Cahaya dingin muncul di mata anak laki-laki itu dan dia menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel di depannya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya bersinar dan matahari dan bulan muncul masing-masing. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh saat tangan kirinya menunjuk ke antara alisnya dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Matanya bersinar terang dan tanda matahari dan bulan di matanya menjadi lebih jelas. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba merasa pikiran mereka tersedot ke dalam ilusi. Wang Lin memandang anak laki-laki itu dan benar-benar tenang. Saat tanda matahari dan bulan muncul, mereka mulai berputar satu sama lain membentuk pusaran. Itu dibebankan langsung ke kabut. Itu terlalu cepat dan langsung tertutup kabut. Suara letupan bergema saat ia masuk ke dalam kabut. Pada saat ini, kabut mulai bergejolak dengan hebat dan suara gemuruh keluar. Raungan ini menggemparkan bumi, dan gunung-gunung di sisinya mulai bergetar dan bebatuan berjatuhan. Di saat yang sama, kepala naga besar menyerbu keluar. Angin berbau amis menyapu saat menerjang semua orang. Jika ini yang terjadi, itu akan baik-baik saja, tetapi saat kepala naga muncul, tekanan dari puncak kultivator penghancur nirwana juga muncul. Hal ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar sesaat. Anak laki-laki bernama Duanmu mengeluarkan suara gemuruh dan matahari dan bulan tiba-tiba muncul di hadapan kepala naga yang menyerang semua orang. Matahari dan bulan berputar gila-gilaan, dan pusaran yang mereka bentuk menarik kepala naga. Mantra reinkarnasiku hanya dapat mempengaruhinya selama 10 napas waktu. Kalian semua harus bergegas. Ekspresi anak laki-laki itu galak dan pembuluh darah di dahinya membengkak. Dia duduk, melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang setinggi 7 kaki itu muncul. Itu berubah menjadi sinar energi pedang dan ditembakkan langsung ke arah naga. Chen Tianjun maju selangkah saat tangannya membentuk segel dan cahaya hantu bersinar di sekelilingnya. Dia segera tiba di sebelah naga itu, dan dalam sekejap dia tiba di atas kepala naga itu. Dia duduk dan membentuk segel lainnya. Cahaya hantu di sekelilingnya semakin kuat dan dia tiba-tiba memasuki tubuh naga itu. Master Ashen Pine melambaikan tangannya dan puluhan ribu pedang muncul. Mereka semua jatuh seperti hujan pedang ke naga. Tangan kanan wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan angin dingin bertiup. Terdengar suara berderak saat es muncul di jalan sempit dan menyebar ke arah naga. Orang tua bernama Pang tidak menganggur. Dia melompat ke udara dan melambaikan tangannya,
menyebabkan munculnya petir. Bola petir turun dari langit. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mendekati naga itu. Tangan kanannya mengepal dan pukulannya mendarat di tubuh raksasa naga itu. Gemuruh menggelegar bergema. Itu adalah naga yang mengaum marah saat mencoba menembus segel reinkarnasi tubuh. Bab 1183. Jangan bergerak. Tepat pada saat ini, pedang terbang anak laki-laki itu tiba dengan energi pedang yang bergetar. Itu menembus daging naga dan menembusnya. Segera setelah itu, petir lelaki tua itu turun, membuat naga itu mengaum lebih keras. Semakin ia meronta, wajah anak laki-laki itu semakin pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Anak laki-laki itu berteriak, 5 napas lagi. Tangan Master Ashen Pain dengan cepat membentuk segel yang berbeda saat puluhan ribu pedang mendekat dan mendarat di naga itu. Naga itu mengaum dan meronta, menyebabkan anak laki-laki itu batuk darah. Pembuluh darah di tubuhnya bengkak dan matanya merah. Wanita tua berbaju es hijau mendekat dan menyentuh naga itu. Naga itu bergetar dan embun beku segera muncul. Segera, es menutupi seluruh naga. Untaian gas hitam mulai keluar dari naga dan terserap oleh es. Adegan ini menyebabkan semua orang melihat ke arah wanita tua itu. Wang Lin secara alami melihat apa yang aneh tentang es itu, ia mampu menyerap vitalitas naga. Naga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum. Anak laki-laki itu batuk darah dan tidak bisa lagi menyegelnya. Tanpa segel reinkarnasi, naga itu meraung. Ada satu tanduk di kepalanya, dan saat bergerak, tubuhnya keluar dari kabut. Saat keluar, jumlah kabut berkurang. Setelah segelnya menghilang, naga itu bergerak dan semua es di sekitarnya segera runtuh. Ketika es terbang kembali ke samping wanita tua berbaju hijau, helaian gas hitam memasuki tubuhnya, dan matanya menjadi lebih cerah. Monster-monster tua ini masih menyembunyikan mantranya. Ini menarik. Wang Lin mencibir sambil terbang di atas kepala naga yang sedang naik daun. Dia menyerbu menuju kabut yang menipis. Begitu naga itu berubah menjadi padat dari bentuk kabutnya, semua kristal asal akan menghilang dan menjadi bagian dari energi asal tubuhnya. Saya hanya akan melakukan pekerjaan sebanyak yang saya dibayar. Saya tidak perlu berusaha mati-matian hanya untuk kristal asal ini. Wang Lin mengabaikan pertarungan itu dan menyerbu ke dalam kabut. Saat dia masuk, dia melihat sejumlah besar kristal asal mengambang di sana, dan beberapa masih terbentuk. Dia melambaikan tangannya dan mengambil ratusan kristal asal. Metode pengumpulan kristal asal ini membuat Wang Lin sangat senang. Dia bergerak menembus kabut seperti kilat dan mengumpulkan kristal asal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin masih bisa mendengar auman naga dan gemuruh pertempuran di luar. Wang Lin dengan cepat mengumpulkan ribuan kristal asal. Sebenarnya, monster kabut peringkat 12 tidak mungkin menghasilkan kristal asal sebanyak ini. Bagaimanapun, para pembudidaya yang memelihara binatang kabut ini akan datang untuk mengumpulkan mereka sesekali. Namun, di alam 7 warna ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk mencuri kristal asal dari binatang kabut. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kristal asal telah berkumpul. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk menyadari kabut di sekelilingnya mulai bergolak lebih keras dan menunjukkan tanda-tanda mengembun. Ia juga bergerak ke satu arah saat berkontraksi. Setelah menghitung jumlah kristal asal, Wang Lin dengan tegas berhenti mengumpulkan lebih banyak dan pindah ke samping.
Saat dia bergerak, kabut mulai mengembun lebih cepat. Sesaat kemudian, seluruh kabut menghilang dan digantikan dengan ekor naga. Naga itu tingginya sekitar 10.000 kaki dan separuh tubuhnya berada di udara. Bagian ekor ini terbang bersama tubuhnya. Orang tua bernama Pang memiliki wajah pucat saat dia bersandar di sisi gunung, dan dadanya berlumuran darah. Tuan Ashen Pine, wanita tua berbaju hijau, dan anak laki-laki itu bertarung di atas kepala naga. Mereka semua menggunakan mantra untuk mencegah naga itu bangkit. Tanduk hitam di kepala naga mengeluarkan cahaya hitam, dan setiap kali berkedip, Master Ashen Pine dan rekan-rekannya harus menghindar. Naga itu mengeluarkan kabut racun berbau amis yang sangat sulit diatasi. Namun, ia juga terluka parah karena darah mengalir keluar dari luka di tubuhnya dan menetes ke sisiknya. Tepat pada saat ini, naga itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga yang membuat pegunungan di sekitarnya bergetar dan beberapa batu berjatuhan. Tak lama kemudian, tanduk hitam pada naga itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jaring petir hitam menyebar. Pada saat yang sama, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul dan bahkan sebagian dari cahaya 7 warna diserap. Mengaum, naga itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan pikiran semua orang gemetar. Saat naga itu meraung, jaring petir hitam bertambah besar hingga 1000 kaki. Saat energi asal dan cahaya 7 warna diserap, ilusi mulai muncul di sekitar naga. Bayangan ilusi ini semuanya adalah naga. Saat mereka mengitari area tersebut, Master Ashen Pine dan rekan-rekannya terpaksa mundur. Naga itu hendak terbang ke udara. Begitu terbang ke udara, itu akan menjadi bencana bagi para penggarap yang tidak bisa terbang terlalu tinggi ke udara. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke arah ekor naga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan suara letupan terdengar dari lengannya. Kekuatan dewa kuno melonjak melalui lengannya saat dia melompat dan meraih ekor naga itu. Pembuluh darah di lengan Wang Lin membengkak. Turunlah untukku. Tangan Wang Lin tanpa ampun memegang ekor naga itu dan tanpa ampun menariknya ke bawah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menghindari mantra naga. Mata lelaki tua bernama Pang yang bersandar di pinggir jalan itu terbelalak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua kekuatan dewa kuno Wang Lin melonjak di tubuhnya saat naga itu berjuang. Naga itu menoleh dan menyerang Wang Lin. Mantra melingkari tubuh naga itu. Namun, perjuangannya justru membuat kekuatan dewa kuno Wang Lin melonjak lebih cepat. Turun. Dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan seperti suara dewa. Tangan Wang Lin memegang ekornya dan tanpa ampun menghantamkan tubuh naga itu ke jalan sempit sementara semua pembudidaya lainnya menyaksikan dengan kaget. Meskipun naga ini memiliki panjang tubuh 10.000 kaki, memiliki puncak kultivator penghancur nirwana, memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menahan sebagian besar mantra, dan tubuh yang jauh lebih kuat daripada kultivator pemurnian tubuh manapun, ia tidak ada apa-apanya di hadapan Wang Lin. Biarpun ia berganti kulit dan menjadi naga sejati, ia tetap tidak akan bisa naik ke langit di hadapan dewa kuno. Saat Wang Lin mengayun ke bawah, naga itu tidak mampu melawan sama sekali, dan ia mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya segera runtuh. Orang tua bernama Pang merasakan langit menjadi gelap. Pikirannya terkejut dan dia dengan cepat mundur seperti orang gila. Dia khawatir jika dia terlalu lambat dan naga itu menabrak tubuhnya akan segera roboh, mengingat tingkat kultivasinya.
Gemuruh menggelegar bergema di langit ketika naga raksasa itu menghantam tanah. Sejumlah besar batu berjatuhan dari pegunungan di kedua sisinya, dan butuh beberapa saat hingga semuanya kembali normal. Setelah naga itu jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak, kepalanya mulai meleleh, dan keluarlah gas hitam. Chen Tianjun terbang keluar dari kepala dan mundur beberapa langkah. Tuan Ashen Pain menghirup udara dingin. Dia menatap naga itu dan kemudian Wang Lin, dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan anak laki-laki itu menjilat bibirnya. Ada sedikit ketakutan dalam pandangannya terhadap Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau juga tersentak dan merenung dalam diam. Orang yang paling ketakutan di hatinya adalah lelaki tua bernama Pang, yang berhasil menghindari naga tersebut. Ketika dia memikirkan ancaman Wang Lin, dia merasakan kepahitan di mulutnya. Napas Wang Lin agak kasar dan dia memandang semua orang sebelum tatapannya tertuju pada kerangka tidak jauh dari sana. Dia berjalan mendekat dan melihat ke bawah untuk menemukan batu giok di bawah kerangka itu. Tangan kanannya meraih kekosongan dan kemudian batu giok dan pil mendarat di tangannya. Dia melemparkan pil itu ke anak itu. Anak laki-laki itu menangkapnya dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Terima kasih banyak. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin duduk di dekat gunung. Perasaan ilahinya menyapu batu giok dan dia mulai membaca isinya dengan cermat. Tuan Ashen Pain tiba di sebelah lelaki tua bernama Pang. Tangan kanannya menepuk punggung lelaki tua itu dan menyerahkan beberapa pil sebelum duduk. Dia sesekali melihat Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Anak laki-laki itu memegang pil reinkarnasi dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan sebelum menyimpannya. Ini bukan waktunya untuk mengkonsumsinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk untuk menyembuhkan. Chen Tianjun juga duduk. Selama pertempuran ini, semua orang berada di luar, tapi dia ada di dalam dan sangat diperlukan. Jika tidak ada orang di luar, dia tidak akan bisa mendapatkan jiwa naga itu. Meskipun dia tidak mampu menyerap semuanya, dia mendapatkan hasil panen terbaik dari semua orang yang hadir. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia tiba di sebelah mayat naga. Dia meletakkan tangannya di atas naga itu dan gas hitam keluar dari tubuh naga itu dan memasuki tubuhnya. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Master Ashen Pain memandang semua orang dan perlahan berkata, ada banyak monster kabut peringkat 12 di sini, namun, semakin besar bahayanya, semakin besar pula hasil panen kita. Saat ini, hanya tulang yang tersisa dari mayat naga di sebelah wanita tua itu. Wajah wanita tua itu memerah dan tiba-tiba dia menjadi sedikit lebih muda. Orang tua bernama Pang sudah banyak pulih. Dia berdiri dan melihat ke jalan sempit tanpa kabut. Matanya berbinar. Tuan Ashen Pain bangkit dan berjalan ke depan. Semuanya, ayo pergi. Wanita tua berbaju hijau dan Chen Tianjun bangun pada saat bersamaan. Hanya anak laki-laki itu yang ragu-ragu sejenak sebelum juga berdiri. Wang Lin duduk paling jauh dari semua orang dan menyaksikan mereka berjalan sambil memegang batu giok. Ada sesuatu yang terekam di batu giok ini, sesuatu yang berhubungan dengan alam 7 warna. Tempat ini adalah, pikiran Wang Lin terputus saat dia tiba-tiba melihat ke belakang semua orang. Pupil matanya menyusut dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Pada saat yang sama, Master Ashen Pain dan anak laki-laki itu tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, wanita tua itu dan Chen Tianjun juga menyadarinya. Orang tua bernama Pang adalah orang terakhir yang menyadarinya.
Mata Tuan Ashen Pine dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat mengirimkan pesan indera ilahi. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Bab 1184. Menanti jalan kultivasi. Orang tua bernama Pang tersentak, dan dia diliputi ketakutan. Ketika dia merasakan hawa dingin, dia bahkan tidak berani menyebarkan akal sehatnya, tetapi dia sangat akrab dengan rasa dingin ini. Dia masih tidak bisa melupakan bahwa karena mereka menemui hal inilah separuh kultivator yang datang bersama mereka untuk kedua kalinya menghilang. Sebelum kehadiran misterius ini, mereka seperti manusia dan tidak bisa menolak sama sekali. Selain Wang Lin, karena lokasinya memungkinkan dia melihat situasi dengan jelas, tidak ada orang lain yang bisa melihat. Ingatlah untuk tidak menyebarkan akal ilahimu. Master Ashen Pine mengirimkan pesan indera ketuhanan terakhir dan tidak lagi mengirimkannya. Tubuhnya tak bergerak, bahkan matanya terpejam. Di mata Wang Lin, seseorang muncul di belakang semua orang. Orang ini mengenakan pakaian berwarna abu-abu, tetapi bagian bawah tubuhnya di bawah pakaian itu transparan, sehingga Anda dapat melihat daging dan darahnya. Dia tidak memiliki rambut dan matanya tidak bernyawa saat dia berjalan perlahan. Dia tidak terlalu cepat, dan butuh waktu lama baginya untuk sampai di samping mayat naga. Dia sepertinya tidak melakukan apapun, tetapi naga itu segera membusuk menjadi genangan darah. Yang aneh adalah genangan darah ini masuk ke tubuh orang tersebut. Orang berbaju abu-abu masih memiliki mata tak bernyawa saat dia berjalan perlahan ke depan. Anak laki-laki bernama Duanmu adalah yang terakhir di antara mereka, dan dia tidak bergerak, tetapi dia mengerutkan kening. Dia jelas merasakan hawa dingin semakin dekat sebelum dia melihat orang berbaju abu-abu lewat. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, pada saat ini, orang berbaju abu-abu berhenti dan menoleh ke arah Duanmu. Tatapan mereka bertemu dan pikiran anak laki-laki itu bergetar. Pikirannya menjadi kosong dan kebingungan muncul di matanya. Matahari dan bulan muncul di atas kepalanya dan mulai berputar. Mereka berubah menjadi pusaran seperti siklus reinkarnasi matahari dan bulan. Siklus reinkarnasi matahari dan bulan adalah inti dari Duanmu. Ada banyak rune yang mewakili mantranya. Namun, pada saat ini, yang membuat pikiran Wang Lin bergetar adalah siklus reinkarnasi matahari dan bulan secara aneh bergerak ke arah pria berbaju abu-abu. Secara bertahap ia terpisah dari anak laki-laki itu dan menyatu dengan pria berbaju abu-abu. Kebingungan di mata anak laki-laki itu menghilang dan digantikan dengan kematian. Tidak ada sedikit pun vitalitas yang tersisa dalam dirinya. Kemudian pria berbaju abu-abu itu berbalik dan berjalan ke depan. Anak laki-laki bernama Duanmu mengangkat kakinya dan perlahan mengikuti pria berbaju abu-abu itu, berjalan dengan kecepatan yang sama dengannya. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Wanita tua berbaju hijau itu bahkan tidak berkedip dan tidak bergerak. Di hadapannya, Chen Tianjun juga sama, tidak ada gejolak emosinya sama sekali. Pria berbaju abu-abu diam-diam berjalan melewati semua orang, dan anak laki-laki itu mengikuti. Rambutnya perlahan-lahan rontok ke tanah. Tubuh di bawah pakaian itu berangsur-angsur menjadi transparan. Tidak butuh waktu lama bagi pria berbaju abu-abu untuk tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin tetap tidak bergerak dan fokus sepenuhnya. Pria berbaju abu-abu tidak berhenti dan berjalan melewati Wang Lin dengan anak laki-laki itu mengikuti di belakang. Keduanya perlahan menghilang ke kejauhan.
Rasa dingin di sekitarnya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Tubuh Tuan Ashen Pine bergetar dan dia menghela napas dalam-dalam. Keringat dingin muncul di dahinya dan dia menyekanya. 3 orang di belakangnya juga menjadi rileks, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Pikiran Chen Tianhou bergetar saat dia berbisik, siapa dia? Masih ada ketakutan di mata Master Ashen Pine saat dia menjawab dengan suara serak, yang hilang. Tuan Ashen Pine, tempat apa ini? Wanita tua berbaju hijau memasang ekspresi jelek saat dia menatap Master Ashen Pine. Dia berada tepat di samping anak laki-laki itu, jadi dia mengalami apa yang terjadi dengan sangat jelas. Sayangnya, rekan kultivator Duanmu tidak mendengarkan nasihatnya. Orang tua bernama Pang masih memiliki rasa takut di matanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tempat apa ini. Saya menyebut tempat ini alam 7 warna. Pria berjubah abu-abu itu bernama Yang Hilang, aku yakin itu. Di dunia 7 warna, tidak banyak yang hilang. Jika mereka muncul, selama Anda tidak menyebarkan kesadaran ilahi dan tidak bergerak, tidak ada bahaya. Jika kamu pindah, maka kamu akan berakhir seperti rekan penggarap Duanmu. Master Ashen Pine berkata dengan nada serius. Wang Lin berdiri. Dia memandang Master Ashen Pine dan dengan tenang berkata, awalnya tidak banyak orang hilang di sini, tapi setelah Anda datang, jumlahnya bertambah. Wanita tua berbaju hijau itu mencibir tetapi tidak berbicara. Ekspresi Chen Tianjun suram saat dia menatap Master Ashen Pine dan perlahan berkata, rekan kultivator Ashen Pine, Anda sudah datang ke sini 2 kali. Apakah kamu meninggalkan beberapa orang untuk menjadi orang hilang yang baru setiap saat? Ekspresi Master Ashen Pine suram dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia mengangguk dan dengan getir berkata, pria berjubah abu-abu tadi adalah teman yang datang bersamaku untuk pertama kalinya. Dia dibawa pergi oleh orang hilang. Chen Tianjun mendengus dingin dan berkata, datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Saya keluar. Saat dia berbicara, mereka berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Dia menghilang tanpa jejak. Tuan Ashen Pine tidak berhenti. Setelah Chen Tianjun pergi, dia perlahan berkata, tanpa saya yang memimpin, dia tidak akan bisa kembali. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan yang hilang secepat ini. Rekan kultivator Lu dan Zhao, saya mengetahui sebuah gua budidaya antara wilayah dalam dan luar dari alam 7 berwarna ini. Kalian semua tahu pemilik gua itu. Itu adalah murid utama dari sekte penghancur surga dari 18.000 tahun yang lalu, Sima Mo. Ekspresi wanita tua berbaju hijau itu tetap sama, seolah dia tidak mendengarnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Master Ashen Pine, menunggu sisanya. Mengabaikan betapa kuatnya Sima Mo, dia juga pandai dalam alkimia. Dia mengambil resep pil yang menyebabkan malapetaka dan pergi. Meski aku tidak tahu bagaimana resep pil itu muncul di wilayah peringkat 5, aku yakin gua Sima Mo memang ada. Mengenai apakah dia berhasil memurnikan pil itu, saya tidak tahu, tapi bahkan tanpa pil itu, pasti ada banyak harta karun di sana. Ketika dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya dan memeriksanya dengan akal sehatnya sebelum memberikannya kepada wanita tua berbaju hijau. Saya menemukan batu giok ini di sini sebelumnya, dan itulah mengapa saya sangat yakin, kata Master Ashen Pine dengan tenang. Namun,
Setelah melihat ekspresi mereka masih belum berubah dan mereka belum setuju untuk melanjutkan penjelajahan, dia mengerutkan kening. Rekan penggarap Zhao, mulai sekarang, saya dan rekan penggarap Pang akan memberi Anda semua bagian kami dari binatang buas yang kami bunuh. Selain itu, saya berjanji Anda dapat memilih 10 hal terlebih dahulu dari tempat yang saya ceritakan sebelumnya. Wanita tua berbaju hijau ragu-ragu dan bertanya, seberapa yakin Anda memasuki tempat itu? Master Ashen Pain merenung sedikit dan berkata, jika Anda dan rekan penggarap Lu membantu, saya 60% percaya diri. Oke. Wanita tua berbaju hijau itu memejamkan mata sejenak lalu mengangguk. Master Ashen Pain memandang Wang Lin dan berkata, tempat yang saya dan rekan penggarap Zhao bicarakan adalah di bagian dalam dunia 7 warna ini. Meski berbahaya, namun hasil panennya akan lebih besar. Menurut petunjuk yang saya temukan, ada banyak jiwa binatang peringkat 8 hingga 13 yang disegel di sini. Saya sudah menyiapkan ramuan yang cukup banyak sehingga selama ada cukup waktu, saya bisa menghasilkan pil dalam jumlah besar. Jika rekan penggarap Lu setuju, Anda juga dapat memilih 10 terlebih dahulu. Wang Lin diam-diam merenung. Dalam benaknya, tidak mungkin tujuan Tuan Ashen Pain sesederhana itu. Dan mengingat kelicikannya, tidak mungkin dia mengungkapkan tujuannya. Guru Ashen berkata, rekan kultivator Lu, saya dapat membawa Anda ke beberapa tempat aman dengan monster kabut dan mengumpulkan semua kristal asal di sana. Selain itu, aku tidak akan mengambil satu pun barang dari Gua Simamo. Mari kita ambil kristal asal dulu. Wang Lin memandang Tuan Ashen Pain. Oke, Tuan Ashen tidak berkata apa-apa lagi dan melihat sekeliling. Dia tidak terus menyusuri jalan sempit itu tetapi mencari arah. Mereka bertiga meluncur ke kejauhan. Master Ashen Pain sangat akrab dengan tempatnya. Setelah 1 jam, dia sampai di tempat lain yang dipenuhi kabut. Ini adalah jurang yang diselimuti kabut. Setelah memasuki tempat ini, Master Ashen Pain sangat berhati-hati dan perlahan bergerak maju. Ketika dia berada 1000 kaki dari kabut, dia berhenti. Tangan kanannya terulur dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan mengelilinginya. Kemudian dia menutup tangannya dan semua batu giok langit berubah menjadi debu. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengibaskan debu itu ke arah kabut. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam kabut dan seekor binatang mirip kura-kura mengintip dari kepalanya. Itu menyedot debu batu giok langit. Master Ashen Pain mengeluarkan lebih banyak batu giok surgawi, yang dia hancurkan menjadi debu, dan dengan lembut berkata, rekan kultivator Pang. Orang tua bernama Pang telah bekerja sama dengan Master Ashen Pain berkali-kali, dan dia dengan terampil berlari ke dalam kabut. Binatang kabut penyu itu menoleh ke belakang dan ragu-ragu, tetapi pada saat ini, lebih banyak debu batu giok surgawi beterbangan. Binatang itu segera melahapnya. Ketika Wang Lin melihat ini, matanya bersinar, tapi dia tetap tenang. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Pang bergegas keluar dari kabut dan kembali ke sisi semua orang. Master Ashen Pain menyebarkan lebih banyak debu batu giok dan perlahan mundur. Baru setelah dia mundur lebih dari 10.000 kaki, dia berhenti menyebarkan debu batu giok langit. Berapa banyak? Tuan Ashen Pain memandang lelaki tua bernama Pang. Kurang dari 3.000. Orang tua bernama Pang tidak segan-segan menyerahkan tas berisi pegangan kepada Wang Lin.
Beberapa binatang kabut peringkat 12 suka melahap batu giok langit. Anda dapat menggunakan batu giok langit untuk mendapatkan beberapa kristal asal. Setelah Master Ancient Pine berbicara, dia memimpin semua orang ke sejumlah monster kabut. Dengan menggunakan metode yang sama, mereka mengacaukan lebih banyak binatang buas dan mendapatkan hampir 20.000 kristal asal sebagai imbalannya. Master Ancient Pine berhenti dan kembali ke jalan sempit itu. Dalam perjalanan pulang, saya akan mendapatkan lebih banyak kristal asal untuk rekan penggarap Lu di jalur yang berbeda. Berdasarkan masa lalu, seharusnya ada total sekitar 60,000 sampai 70,000 kristal asal. Tercerahkan, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur kultivasi, informasi dari batu giok di sebelah kerangka bergema di benak Wang Lin. Dia melihat dunia 7 warna dan mengangguk dalam diam. Bab 1185, Formasi Penyegelan Surga 9 Langkah. Hanya ada satu garis di batu giok ini. Wang Lin merenung dalam waktu lama tetapi masih belum sepenuhnya memahami maknanya. Hanya berdasarkan kata-katanya saja, banyak penafsirannya. Tatapannya melewati Master Ancient Pine. Wang Lin mengetahui bahwa Master Ancient Pine telah berkunjung ke sini beberapa kali dan telah menjelajahi banyak gua di sini. Master Ancient Pine pasti mendapatkan beberapa harta langka, metode budidaya, atau informasi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu familiar dengan tempat ini. Mereka terus menuruni jalan pegunungan yang sempit dengan Master Ancient Pine berjalan dengan hati-hati di depannya. Dia hanya memiliki peta sederhana dari area yang melewati titik ini dan belum pernah melewati jalur ini sebelumnya. Sebelumnya, dia mengambil jalan lain, dan di sanalah dia memperoleh batu giok dan peta berisi informasi yang menggoda dia. Mereka menyusuri jalan sempit itu selama beberapa hari. Setelah menghindari berbagai monster kabut, mereka tiba jauh di dalam pegunungan. Ada satu gunung lagi di depan mereka, dan setelah lewat sini, mereka akan melihat apa yang ada di balik gunung itu. Wanita tua berbaju hijau itu tenang dan tidak menoleh ke samping, seolah dia adalah seorang biksu. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memahami pikirannya. Wang Lin hanya tahu bahwa wanita tua berbaju hijau ini bernama Zhao dan tidak ada yang lain. Namun, dia memperhatikan sepanjang jalan bahwa meskipun dia mengikuti Master Ancient Pine, setiap langkahnya rumit. Ada banyak pembatasan di sini, tetapi sebagian besar sudah dibubarkan. Namun, wanita tua ini selalu menginjak tempat yang kosong atau tempat yang pembatasannya lemah. Ini adalah kebiasaan, dan tidak akan berubah hanya karena pembatasan tersebut telah kehilangan kekuatan. Sulit untuk menyadari sesuatu yang begitu halus kecuali Anda adalah seorang Grandmaster pembatasan. Orang tua bernama Pang mengikuti Master Ancient Pine dan tidak berani terlalu dekat dengan Wang Lin. Dia jelas sangat takut pada Wang Lin. Saat ini, tidak ada jalan tersisa di depan mereka. Alis Tuan Ancient Pine terjalin erat dan dia merenung. Cahaya 7 warna masih menutupi langit, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Fluktuasi energi asal datang dari langit, menarik perhatian semua orang. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat ada kabut yang berputar di langit beberapa gunung di belakang. Fluktuasi energi asal datang dari sana.
Ada juga perasaan akan kekuatan yang bisa mengguncang jiwa. Master Ashen Pine melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, "Itu mantra Chen Tianjun." Setelah sekian lama, fluktuasi menghilang dan kabut menjadi tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada lagi fluktuasi yang terjadi. Saya khawatir kemungkinan besar Chen Tianjun sudah mati. Dia tidak mendengarkan saran kami dan pantas mati. Alam tujuh warna ini bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dengan santai, dan jalannya berubah setiap saat. Kecuali Anda mengetahui tempat ini dengan baik, Anda tidak bisa masuk atau keluar begitu saja. Lelaki tua bernama Pang itu mencibir dan ada ejekan di matanya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Chen Tianjun. Rekan kultivator Zhao, saya sudah memeriksanya dan sepertinya ada batasan yang menghalangi. Adapun cara memecahkannya, saya membutuhkan bantuan rekan penggarap Zhao. Master Ashen Pine mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya pada wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau sudah memeriksa jalan di depan, dan saat ini dia mengangguk dalam diam. Sayangnya, rekan penggarap Duanmu dibawa oleh Yang Hilang. Jika dia masih di sini, dia bisa menggunakan daunnya untuk menghentikan sementara perubahan pembatasan dan membantu rekan penggarap Zhao. Tuan Ashen Pine menggelengkan kepalanya. Sebagian besar pembatasan di sini adalah pembatasan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak terlalu percaya diri untuk menghancurkannya. Wanita tua berbaju hijau berjalan ke depan saat dia berbicara dan tiba di ujung jalan. Tidak ada jalan setapak di sini, hanya gunung. Jika ingin melewatinya, Anda harus mendaki gunung, namun ada kabut tebal di atas gunung yang menutup semua jalur. Menyentuh batu gunung, mata wanita tua berbaju hijau itu berbinar dan dia merenung. Wang Lin tidak berhenti dan mengalihkan pandangannya dari batu. Dia duduk dan mulai berkultivasi. Dia akan menjaga dirinya pada kondisi puncaknya sehingga dia akan siap menghadapi apapun yang tidak terduga yang mungkin terjadi. Waktu perlahan berlalu. Wanita tua berbaju hijau tidak bergerak, tapi perubahan di matanya menjadi lebih drastis. Dia akhirnya mengerutkan kening. Tuan Ashen Pine, apakah Anda yakin ada batasan di sini? Mengapa tidak memanjat saja? Wanita tua berbaju hijau memandang Master Ashen Pine. Master Ashen Pine merenung sejenak sebelum berkata, tidak hanya ada satu binatang buas di puncak gunung ini. Menurut yang saya tahu, ada 7. Mereka semua adalah binatang buas peringkat 12. Kami datang ke sini dari jalur lain sebelumnya dan mencoba mendaki gunung, namun kami menderita banyak korban. Pada akhirnya, kami tidak dapat melewatinya. Lalu saya menemukan peta yang menunjukkan bahwa ada jalan melewati gunung, dan pintu masuknya ada di sini. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak sebelum mundur 2 langkah. Tangannya membentuk segel. Bayangan tangannya muncul dan saling tumpang tindih membentuk rune yang rumit. Rune itu tiba-tiba mendarat di batu gunung. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia berpura-pura melihatnya dengan santai. Saat larangan dijatuhkan di gunung, permukaan batu tampak meleleh dan muncul riak seperti saat seseorang melempar kerikil ke danau. Namun, yang aneh adalah riak-riak itu merupakan rangkaian mantra kecil. Aura kuno dan membusuk keluar dari batu gunung. Wanita tua berbaju hijau itu mundur beberapa langkah lagi, lalu tangannya membentuk segel lebih banyak dan menunjuk beberapa kali ke dadanya. 7 helai gas terbang keluar dari lubangnya, setiap helai mengandung vitalitas dalam jumlah besar, dan mengelilinginya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Wanita tua itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu gunung dengan 3 langkah. Riaknya menjadi semakin kuat dan batunya menjadi transparan. Hal ini memungkinkan Master Ancient Pain dan yang lainnya melihat dengan jelas terowongan batu besar di dalamnya. Namun, selain pintu masuk, di dalamnya gelap gulita. Bahkan tatapan mereka dilahap oleh kegelapan. Ketika wanita tua berbaju hijau itu tenggelam ke dalam batu, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai berubah seolah-olah dia sedang diperas oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Suara letupan samar keluar dari tubuhnya. Dia menutup matanya dan berkultivasi sejenak. Lalu dia membuka matanya dan berjalan ke depan. Setiap langkah membuat tubuhnya gemetar lebih hebat, dan jumlah riak di sekitar batu bertambah banyak. Aura kuno menjadi tekanan kuat yang mengelilingi area tersebut. Setelah berjalan 3 langkah, matanya merah. Tangannya membentuk segel dan tanpa ampun menekan di antara kedua alisnya. Wajah keriput wanita tua itu mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebagian besar kerutan cepat hilang. Bahkan tubuhnya tiba-tiba tampak segar kembali, dan dia berubah menjadi wanita paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Meski penampilannya tidak memukau, dia memiliki keanggunan seorang wanita cantik dan dewasa. Dia mengambil 2 langkah lagi, dan saat dia hendak mengambil langkah ke-6, dia batuk seteguk darah. Dia tidak tahan lagi dan mundur dari batu gunung. Dia hanya berhenti mundur ketika dia berada di samping Wang Lin. Wajahnya segera berubah kembali ke dirinya yang dulu. Wanita tua itu dengan getir berkata, "Formasi penyegelan surga 9 langkah. Ini adalah formasi kuno. Saya telah melihatnya dalam rekaman. Tetapi tidak pernah dalam kehidupan nyata. Bagi seseorang yang melakukan pembatasan ini, kemampuan pembatasannya sudah mencapai puncaknya." Formasi penyegelan surga 9 langkah, Wang Lin memandangi batu gunung. Setelah wanita tua itu mundur, keadaannya kembali normal, dan tidak mungkin menemukan sesuatu yang salah dengannya. Formasi ini rusak seiring berjalannya waktu, jadi tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi kekuatan penyegelannya tidak terpengaruh. Dengan kultivasi saya hanya dapat mengambil 5 langkah. Lebih dari itu, tubuhku tidak bisa menahannya. Master Ancient Pain mengerutkan kening saat dia melihat formasi dan bertanya, "Bagaimana kita menghancurkan formasi ini?" Wanita tua berbaju hijau mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Dia mulai berkultivasi dan berkata, "Ambil langkah ke-10 dan kamu dapat mematahkannya." Tuan Ancient Pain merenung. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. 1 set baju besi iblis hitam muncul di sekelilingnya. Energi iblis memenuhi area tersebut dan membuat Master Ancient Pain terlihat seperti dewa iblis. "Saya ingin melihat berapa banyak langkah yang dapat saya ambil dengan kultivasi dan baju besi ini. Rekan kultivator Zhao, bukakan untuk saya." Tuan Ancient Pain tidak punya pilihan lain. Dia sudah sampai sejauh ini, dan dia tidak mau menyerah. Dia mengambil 2 langkah dan menyerang batu gunung. Wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sebuah batasan terbang dan mendarat di batu gunung di hadapan Master Ancient Pain. Riak muncul lagi dan batu itu menjadi transparan lagi. Master Ancient Pain tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke dalam batu. Penggarap nirvana saterer tahap tengahnya meletus, dan saat dia memasuki batu, dia mengambil 4 langkah. Setiap langkah sepertinya menghasilkan ledakan yang menggelegar.
Wajah Master Ashen Pain menjadi pucat dan armornya mengeluarkan energi iblis yang kuat. Setelah 4 langkah, dia berhenti sejenak sebelum matanya berbinar dan tiba-tiba dia mengambil 3 langkah lagi. Setelah dia mengambil 3 langkah ini, wajah Master Ashen Pain menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengambil langkah lain. Ini adalah langkah ke-8. Saat langkah kelima mendarat, suara letusan datang dari tubuh Master Ashen Pain dan darah keluar dari sudut mulutnya. Matanya merah. Persiapan 1000 tahun dan dia dihentikan oleh formasi. Dia tidak mau menyerah. Mengaum. Master Ashen Pain mengatupkan giginya dan melangkah maju lagi. Pada saat ini, ada sedikit kegembiraan di mata lelaki tua bernama Pang itu, dan mata perempuan tua berbaju hijau itu berbinar. Mustahil untuk melihat pikirannya. Saat langkah ke-9 mendarat, seolah-olah Master Ashen Pain menabrak dinding. Sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya dan dia batuk darah. Tubuhnya terlempar dari batu dan butuh beberapa puluh kaki baginya untuk berhenti. Jika aku tidak bisa masuk, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan alam 7 warna ini. Wajahnya pucat saat dia menatap batu gunung. Ada sedikit kegilaan dan keganasan di mata Master Ashen Pain. Wang Lin berdiri dan menepuk-nepuk debu pakaiannya. Dia melihat baju besi iblis yang tersebar di Master Ashen Pain dan dengan tenang berkata, "Biar saya coba." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.